Halo, di video kedua kali ini kita akan membahas tentang mengelola data ukuran penyebaran dari segi nilai X maksimum, datum terbesar, X minimum, datum terkecil. Range itu jarak antara datum terbesar dengan datum terkecil, ya selisihnya ya. Kemudian varian dan standar deviasi ya. Nah, kalau kita lihat data, ini data yang di video pertama kemarin. Data untuk A itu yang paling besar kan X max-nya 13, yang paling kecil 2. Kalau kita lihat jaraknya itu rentangnya itu 11. Kalau yang B besarnya 9, yang kecilnya 2, rentangnya 7. Berarti yang B ini lebih mengumpul dia ya, lebih mengumpul daripada yang A. Dia lebih menyebar gitu ya, lebih panjang rentangnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara kasat berdasarkan ukuran penyebarannya berarti yang B itu lebih mengumpul, lebih sama gitu ya, lebih sama data-datanya bila dibanding dengan kelompok A. Artinya, kalau bicara tentang pendapatan tadi, berarti untuk kelompok B ini hampir sama pendapatannya antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi rentangnya itu nggak besar gitu bila dibanding dengan yang A. A ini kan besar ya, bila dibanding yang data yang terbesar dengan data yang terkecil. Itu dari segi ukuran penyebaran ya kan, terlihat bahwa data B ini jauh lebih bagus daripada yang data A. Atau kalau bicara tentang pendapatan B itu hampir sama rata setiap individu, hampir sama. Kalau yang A itu sudah berbeda-beda, lebih banyak variasinya gitu ya. Nah, kalau dari segi data distribusi frekuensi, ini diagram batangnya, berdasarkan diagram batang ini terlihat yang untuk A itu kan panjang-panjang batangnya itu kan ada yang panjang banget, ada yang pendek banget. Jadi lebih bervariasi dia, lebih bervariasi uh, datanya gitu. Artinya pendapatannya itu lebih bervariasi bila dibanding dengan yang B. Yang B ini kan batang-batangnya hampir-hampir sama gitu ya, walaupun ada bedanya tapi hampir sama lah gitu ya. Nah, ini gimana caranya untuk membuatnya? Ya gampang ya, di Excel gitu ya. Excel ini Bapak akan demokan misalkan ya yang A. Yang A ini sorot aja ini yang A gitu, insert baru ini polygon, dah selesai gitu ya. Nah, cara membuatnya. Nah, sekarang kita menganalisisnya. Analisisnya ya. Nah, apa sih arti varian? Varian itu variasi. Variasi datumnya gitu. Variasi kalau di sini pendapatannya itu banyak. Variasi itu ragamnya. Ya, ragamnya itu sangat banyak kalau untuk di kelompok A. Kalau di B itu tidak, lebih sedikit ya. Itu variasi ya. Kemudian standar deviasi, apa sih standar deviasi? Nah, di sini dia penjelasannya. Standar deviasi itu adalah membandingkan selisih antara setiap data ini data 1, data 2, data 3 sampai data 10. Kalau dihitung dengan selisihnya dengan rata-ratanya, itu antara setiap data itu selisihnya hampir dikatakan lebih sama. Hampir lebih sama, itu yang disebut datanya lebih bagus ya, lebih bagus dia ya, lebih bagus kalau berdasarkan standar deviasi. Nah, kita cek dulu yang untuk kelompok A ini ya. Tadi kita peroleh rata-ratanya kan 5,4. Kalau 5,4 itu katakan di sini ya. Inilah tadi kalau berdasarkan rata-rata
agak dia di 5,4. Nah, kalau kita bandingkan ke setiap individu, ini kan jauh banget kan jomplang. Ini dikit. Ini apa namanya? Lebih dikit daripada yang ini. Ini malah ini kalau dilihat dari sini ini lebih dikit, lebih dikit, lebih dikit. Ini malah lebih banyak. Ini kan ini lebih dikit gitu. Kalau di ini sama. Ini apa kan? Kalau kita buatlah ilustrasinya begini. Seandainya rata-rata itu kan di tengah. Nilai rata-ratanya di tengah gini kan ini. Kalau dilihat selisihnya dengan orang pertama, ini 2 ya. Rata-ratanya kan 5,4. Kita lihat ya, 5,4. 5,4 rata-ratanya. 5,4 bila dibandingkan 2 selisihnya kan 2,4. 3,4. Andaikan ini 3 ya. 3, 1, 2, 3,4 ini katakan di sini. Inilah X1. Selisihnya antara si X1 dengan rata-ratanya. Ini rata-ratanya ya. Nah. Kemudian yang orang kedua kalau dilihat selisihnya 5. 5 itu berarti 0,4. 0,4 itu segini. Nah, ini ya 0,4. Ini X2. Kemudian orang ketiga itu selisihnya 4 dengan 5,4 1,4. 1,4. Kita lihat ya 1,41 di sini, 0,4-nya di sini. Nah, ini X3. Kemudian ini orang keempat itu selisihnya 6 dengan 5,4 0,4. 0,4 di sini. Tadi ya X4. Kemudian yang kelima ini 6 0,4 juga ya. 0,4. Ini X5. Kemudian X6 sama ya. X6 sama. Ini X6. Kemudian X7-nya itu 3. Berarti 2,4. 2,4. Kalau 2,4 kan ini 1. 2. Ini 4. Ini 2,4 ya. Ini X7. X7 ya di sini ya. X7. Kemudian X8 itu 13 dengan 5,4 itu 7,6. 7,6. Wah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 7,6 di sini ya. 7,6 itu X8. X9-nya itu 5, 0,4 lagi. 0,4. Sini yang kecil ya, X9. X10-nya kan 4, 2,4, 1,4. 1,4 sini. Nah, artinya kalau kita lihat garis-garis ini, panjangnya kan beragam itu ya. Beragam banget kan. Deviasi penyebarannya ya, penyimpangannya, deviasi penyimpangannya ini berdasarkan panjang-panjang garisnya ini beragam banget gitu. Jadi penyimpangannya itu berbeda-beda satu dengan yang lain ketika disandingkan dengan ukuran rata-ratanya. Inilah kelompok A. Kita cek kelompok B. Kelompok B ya. Kelompok B itu 5,4. 5,4 tadi sama ya, rata-ratanya 5,4. Ini ya. Sini dia rata-ratanya. Kalau untuk orang pertama dia itu 9 dikurang 5,4 3,6. Kira 3,6 ini 1 2 3 ya, 1 3,6. Inilah 0,6-nya ya. X1. Kemudian orang kedua dilihat selisihnya dengan rata-ratanya 6. 6 itu 0,4. 0,4 itu kitaran gini lah ini ya, X2. Kemudian X3-nya itu 8. Kalau dilihat selisih dengan rata-rata 2,6. 2,6 ini 1 2
2,6. Kemudian X4-nya 0,4. Nah, sini. X5-nya 0,4 juga. 0,6. 0,6 ya. Kemudian X5-nya udah ya. Ini udah. X6-nya 1,4 sini. Ini juga X7-nya di sini, X8-nya di sini, X9-nya di sini, X10-nya di sini. Coba lihat. Kan lebih hampir sama yang untuk di data B. Panjang-panjang apa namanya ini ya? Panjang garisnya ini bila dibanding dengan yang A ini ya. Ada yang besar kali, ada yang kecil kali, ada yang ya hampir besar gitu ya, hampir panjang. Ini panjang kali, ini pendek gitu ya dibandingin dengan B. Itu yang dimaksud dengan deviasi. Deviasi itu penyimpangan dari setiap data bila dilihat selisihnya dengan rata-rata. Berarti jauh lebih bagus yang data B ya. Nah, jelas bahwasanya data B lebih bagus dari data A. Kalau dari segi pendapatan tadi, pendapatan B itu apa namanya ya? Pendapatan antara satu dengan yang lain itu tidak jauh beda ragamnya. Kalaupun dilihat dari selisih rata-rata kelompoknya, itu selisihnya antara individu dengan individu yang lain tidak jauh beda. Jadi deviasinya, keragamannya itu lebih kecil bila dibandingkan dengan A. Berarti lebih normal ya. Nah, itu kalau kita analisis secara diagram batangnya. Bagaimana kalau kita analisis secara kurva normalnya ya? Kurva normalnya kita lihat di sini ya. Ini tadi menentukan apa ya? Count. Kalau frekuensi itu count ya. Sama dengan count baru sorot ini ya. Bapak diulang aja deh ya. Diulang. Bagaimana saya saran nentuinnya? Ini sama dengan count, klik 2 kali, sorot si A, tutup kurung, enter. X max-nya udah jelas ya, X max-nya 13, X min-nya 2, range-nya yang besar kurang yang kecil, enter. Kemudian ini X max-nya 9, ini 2. Ini jelas sama dengan yang besar kurang yang kecil. Baru enter. Banyak kelas itu rumus Stargers ya. Stargers-nya sama dengan 1 tambah 3,322 itu kali log n ini ya, tutup kurung, enter. Kemudian ini bisa disorot nggak ke sini? Yes, enggak ya. Ini ya, nggak bisa ya. Ini berarti sama dengan 1 tambah 3,322 kali log n ya, log n. Oh, karena di sini nggak ada apanya. Kita nggak buat tadi 10, kok nggak bisa ya, sorry ya. Ini belum kita isi 10 ya. 10 caranya juga count sorot B, enter. Nah, ini bisa langsung digeser ke kiri, ke kanan. Nah, dapat 4 juga ya. Maka panjang kelasnya sama dengan range
dibagi dengan banyak kelas, enter. Ini juga sama dengan ini range dibagi dengan banyak kelas, enter, ya kan? Untuk menentukan intervalnya itu pilih dulu dia teks ya, teks. Pastikan ini teks. Teks itu berarti kalau panjang kelasnya 3, berarti kita buatlah kelas pertama dari angka terkecil sampai, kalau 3 kan sampai ke 4 kan? Kenapa? Coba 2, 3, 4 kan ada 3. Nah, berikutnya 5 sampai 7. Berikutnya 8 sampai 10. 11 sampai 13. Nah, itu dia ya. Kemudian untuk melihat frekuensinya, ini di blok aja nih, baru blok di sini buat sama dengan frekuensi gitu ya, frekuensi, klik 2 kali, array data. Oh, di sini ada belum kita buat binnya ya. Jangan lupa di sini bin itu maksudnya yang 2 sampai 4 ini yang paling ujung 4. Kemudian 4, 7, 10, 13 ini ya. Demikian juga nanti yang bagian B. Nah, untuk menentukan frekuensinya ini sama dengan frekuensi data array yang bagian A ya, baru binnya ini, oke. Kemudian belum ya, frekuensi, kita ulang ya sekali lagi, sorot ini, kemudian ketik di sini sama dengan frekuensi data array itu data si A, sorot. Kemudian bin, ini titik koma dulu, baru spasi binnya ini, baru tutup kurung, baru Ctrl Shift Enter. Nah, ini dia ya. Sudah terlihat ya? Ini dia. Ini frekuensinya. Untuk kelompok B juga sama. Kelompok B kita buat intervalnya. Sorot dulu. Ini pastikan dia lagi general ya. Kembali ke general. Nah, ini dia ya. Oke, ini ubah dulu dalam bentuk teks ya. Jadi kan panjang intervalnya 2. Kita mulai dari yang kecil di sini 2 sampai 3. Nah, kan 4 sampai 5, 6 sampai 7, 8 sampai 9. Kan paling gede 9, udah sampai 9 aja. Gitu ya. Binnya itu kita buat 3, 5, 7, 9 ya. Nih, 3, 5, 7, 9. Oke, selanjutnya kita sorot 2 dulu dia. Kita sorot di frekuensinya ini. Baru sini ketik dia sama dengan frekuensi gitu ya. Frekuensi di sini data array itu yang bagian B lah, ya kan? Baru titik koma, baru minta bin array. Ini bin, oke, tutup kurung, baru Ctrl Shift Enter. Nah, inilah dia frekuensinya kan? Nih. Nah, bagaimana ini udah mengubah data tunggal menjadi frekuensi ya. Kemudian bagaimana kita membentuk membentuk poligon dan histogramnya ya kan, poligon dan histogramnya.
Jadi di sini ini kita coba turunkan dulu. Nah, ini kita tambah 0. Yang bawah atas juga ya. Bukan 0 sih, interval. Intervalnya itu dari 0 sampai ini udah. Ini harus diubah dulu teks ya. Dari 0 sampai 1 aja bikin ya. Nggak mungkin 2 karena 2 udah di kelas 1. Sampai 1. Oke. Lalu kembalikan lagi ke teks general. Kemudian ini 14 sampai ubah dulu teks 14 sampai berapa ya? 16 ya. Enter. Gitu ya. Bikinlah frekuensinya 0. Ini 0 juga, ini 0, ini 0. Nah, demikian juga nanti ini geser dulu ke bawah dikit. Ini bentar ya. Nah, ini dari 0 sampai 1 juga. Ini dari 10 sampai 11. Ini kan November, harusnya diubah dulu dia, ini harusnya teks 10 berapa nih? 10 sampai 11. 10 sampai 11 ya. Kemudian nanti ubah lagi ke general. Ini ubah lagi general, oke. Ya, ini nanti frekuensinya 0. Nah, caranya itu ya sorot aja nih, sorot ya kan, baru pilih insert, kemudian pilih ini kolom. Ini ada dua ya, ada dua dia. Nah, ada dua. Kemudian yang merahnya ini bisa kita ganti ya, kita bisa ganti ya pilihannya dengan cara klik kanan baru change series itu bikin line, ini line. Nah, oke, nah ini dia kan. Nah, ini kan biasanya kalau polygon itu harus merapat dia. Caranya itu klik aja 2 kali, ini bikin ini, nah kan, udah ya. Kemudian supaya garis-garisnya ini terlihat, itu pilih di layout, di format, pilih shape outline, kemudian pilih yang hitam, nanti pilih lagi shape outline, kemudian pilih weight, ini agak besarin ya kan. Nah, udah terlihat ya, itu dia. Demikian juga ini yang bagian B, sorot dia ini kolom yang interval frekuensi gitu ya. Kemudian insert, pilih kolom. Nah, kemudian yang salah satunya ini warna merah. Ini bisa berubah-ubah aja warnanya, jangan sama. Ini ya, ini dia. Mana ya? Nah, ini deh. Nah, ini. Ya. Kemudian ini change seriesnya. Jadi garis yang satunya. Nah, ini dia. Dah. Kemudian ini klik 2 kali, ini nolkan no grabnya. Oke, kemudian pergi ke format, baru pilih shape outline, pilih hitam, baru pilih lagi shape outline-nya, width-nya digedein. Nah, ini dia. Ya. Kita bisa ngelihat kan ini kurvanya menjadi apa ya? Secara diagram histogramnya juga untuk kelompok B terlihat bahwa kurvanya itu hampir menyerupai kurva normal bila dibanding dengan A. Nah, itulah menganalisinya. Jadi berarti kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran ukuran pemusatan dengan ukuran penyebaran, bahwa data kelompok A
itu lebih terpusat, ya, lebih terpusat dan lebih normal kurvanya bila dibanding kelompok A. Itu artinya kelompok B itu pendapatan setiap individu bila ditinjau dari segi nilai rata-rata, median, dan modusnya itu hampir mendekati kurva normal. Ya, pendapatannya berarti normal, tidak ada kesenjangan satu dengan yang lain. Jadi data B lebih bagus dari segi ukuran pemusatan, ya. Dari segi ukuran penyebaran juga, bila ditinjau dari variansnya, kelompok A itu datanya lebih bervariasi, ya. Pendapatannya lebih bervariasi, sedangkan kelompok B tidak. Kemudian kalau ditinjau dari standar deviasinya, yaitu selisih antara pendapatan masing-masing orang dengan rata-rata pendapatannya itu, selisihnya itu hampir-hampir sama. Jadi itu artinya data B kalau ditinjau dari ukuran penyebarannya berdasarkan standar deviasi, keragaman datanya lebih mirip bila dibanding dengan A. Dengan demikian, kalau ditanya kelompok B ini adalah kelompok yang berpenghasilan yang lebih baik bila dibandingkan kelompok A, dan kesejahteraannya lebih baik. Kesenjangan sosial antara satu dengan yang lain berdasarkan perbedaan pendapat itu lebih normal, lebih baik bila dibanding dengan A. Jadi itu saja pembelajaran kali ini. Bapak Berlin bilang 3 video ya, kali ini 2 video saja ya. Oke, semoga ini bisa kalian pelajari terus menerus sehingga nanti waktu ujian akhir sekolahnya bisa kalian kerjakan dengan baik ya. Oke, thank you.